Kita lanjutkan pembahasan metodologi penelitian. Kali ini kita mau membahas mengenai metode, teknik, dan instrumen dalam penelitian. Nah, metodologi ilmiah ini kalau dijelaskan gitu ya, ini merupakan pengkajian atau pemahaman tentang cara berpikir dan cara melaksanakan hasil berpikir menurut langkah-langkah yang ilmiah. Oke. Nah, apa bedanya metode dan teknik gitu ya? Metode ini merupakan cara berpikir, dan metode paling banyak digunakan untuk penelitian itu adalah survei. Sementara teknik ini merupakan cara melaksanakan hasil berpikir. Ya. Nah, kita nanti dalam melakukan penelitian akan membutuhkan yang namanya instrumen. Nah, instrumen penelitian yang sering dipakai yaitu adalah mengumpulkan data penelitian yang berupa kuesioner dan juga berupa pedoman wawancara. Oke. Nah, wawancara dalam hal ini membutuhkan yang namanya pedoman ataupun interview guide. Wawancara bisa dilakukan secara langsung, ketemu langsung gitu kan, atau bisa menggunakan recorder, bisa juga dari telepon. Kalau sekarang mungkin bisa dari Zoom atau Skype gitu kan ya, email dan lain sebagainya. Nah, dalam melakukan wawancara, responden perlu diberikan insentif untuk membangun ketertarikannya dalam melakukan wawancara. Jadi kadang ada orang yang kasih misalnya mungkin berupa souvenir gitu kan, atau hadiah-hadiah yang untuk membangun ini tadi ya, ketertarikan dalam melakukan wawancara. Next, ini juga merupakan metode pengumpulan data survei. Wawancara merupakan metode pengumpulan data survei. Nah, ini salah satu contoh guide untuk wawancara gitu kan ya, pedoman untuk wawancara. Misalnya kita mau membuat penelitian mengenai implementasi dan dampaknya terhadap human and organizational cost ditinjau dari tingkat kematangan organisasi. Oke, ini adalah salah satu tesis dari mahasiswa ya, atas nama Dantes Gede Respect. Nah, jadi kita bikin dulu nih yang namanya transkripnya gitu kan, ada transkrip wawancara. Keterangan yang di dalamnya apa saja? Yang pertama boleh misalnya si ininya ya, respondennya, siapa yang mau kita wawancarai. Yang kedua, waktunya misalnya gitu ya. Terus udah gitu daftar pertanyaannya kita harus bikin. Nah, daftar pertanyaannya kita bikin agar lebih mudah untuk mengorganisirnya. Kita poin-poin dulu. Poin-poinnya di sini apa? Kematangan organisasi, pendekatan implementasi, kesuksesan implementasi, keuntungan kompetitif, dan juga ada dampak human and organization cost. Nah, dari topik-topik itu kita kembangkan pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya nomor 1, apakah kematangan organisasi menentukan sukses tidaknya implementasi ERP? Ya, dan seterusnya. Demikian. Nah, jadi ini supaya nanti ketika kita melakukan wawancara akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Next, kalau gitu, kuesioner sendiri ada banyak jenisnya tentu saja. Dalam hal ini kita bedakan berdasarkan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk yang kualitatif, informasi yang ingin didapatkan itu adalah informasi yang lebih mendalam, sehingga kuesioner yang dapat mengeksplorasi jawaban responden. Sementara untuk penelitian yang kuantitatif, informasi yang didapatkan ini adalah informasi yang menyebar, sehingga jumlah responden yang dibutuhkan besar, dan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dirancang agar cepat dan mudah dijawab oleh responden. Oke, itu dia ya bedanya. Nah, dalam membuat kuesioner juga kita harus memperhatikan tampilan dari kuesioner itu sendiri. Coba bandingkan yang kiri dengan yang kanan. Oke.
dari segi tampilannya lebih menarik untuk melihat yang sebelah kanan, gitu kan? Sementara yang sebelah kiri ini kurang eye catching, gitu kan ya, kurang eye catching. Nah, jadi kan kita tujuannya kenapa harus menarik, supaya responden juga mau memberikan jawabannya gitu kan, supaya mau mengisi kuesioner itu gitu. Jadi harus diperhatikan bagaimana tampilan dari si kuesionernya, juga isinya, kontennya gitu. Kalau bisa kontennya tuh nggak usah yang terlalu banyak sekali yang harus dibaca gitu ya, jadi langsung ke poin-poin intinya supaya responden juga langsung nangkap sebenarnya tujuan dari kuesionernya ini apa gitu. Oke. Nah, itu dia sedikit diantaranya mengenai kuesioner. Di dalam kuesioner ini sendiri, jenis pertanyaannya juga harus diperhatiin. Jenis pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu sangat bergantung pada variabel yang hendak diukur dalam penelitian. Dan jenis pertanyaan juga sangat dipengaruhi oleh jenis metode penelitian yang digunakan. Tadi kita udah lihat ya bagaimana yang kualitatif, bagaimana yang kuantitatif. Untuk yang kualitatif, itu lebih banyak pertanyaan yang terbuka, bahkan hampir semua open question. Oke. Yang terbuka itu maksudnya gini, misalnya menggunakan kata tanya bagaimana, atau menggunakan kata tanya mengapa. Jadi jawabannya itu sangat variatif gitu. Nah, sementara untuk penelitian yang kuantitatif, ini pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Nah, pertanyaan yang tertutup misalnya itu jawabannya dibatasi gitu, ya atau tidak misalnya, kayak gitu. Nah, atau bisa juga merupakan gabungan dari terbuka dan tertutup. Oke. Terus jenis pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu juga sangat bergantung pada variabel yang hendak diukur dalam penelitian. Dan ini masih slide yang sama ternyata. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi mengenai item jawaban. Item jawaban yang disediakan itu juga harus sesuai dengan ukuran variabel yang sedang dicari. Kalau skala data yang diinginkan adalah skala nominal, maka item jawabannya juga harus berskala nominal. Demikian juga kalau misalnya menggunakan skala yang ordinal. Nah, kalau skala datanya interval atau rasio, nah ini membutuhkan pertanyaan yang terbuka. Kemudian, hati-hati dalam memberikan pertanyaan yang mengandung suatu frekuensi, misalnya sering, jarang, kadang-kadang. Dan item yang disediakan harus netral dan balance, sehingga tidak mengarahkannya untuk menjawab jawaban yang tertentu. Jadi, kalau misalnya ada 5 pilihan gitu ya, netral itu di tengah, di pilihan yang ketiga, kemudian 2 diantaranya yang ke negatifnya, kemudian 2 lagi adalah yang ke positifnya. Gitu. Nggak boleh berat sebelah gitu kan ya. Next, bagaimana langkah-langkah membuat kuesioner? Kuesioner yang baik itu adalah kuesioner yang mampu menghubungkan antara tujuan, konsep, variabel, kuesioner, dan metode pengolahan data. Oke. Variabel yang kita inginkan dalam penelitian ini apa aja? Jadi kita buat supaya kuesioner tersebut bisa mengakomodir setiap variabel penelitian yang kita cari ini tadi gitu, yang kita mau analisis ini tadi gitu ya. Kemudian dari situ kita susun kuesionernya seperti apa gitu ya. Kalau dalam hal ini kita bikin skalanya tuh 1 sampai 5, sangat tidak setuju dan sangat setuju. Kemudian pernyataannya ini gitu ya. Ada sekitar 18 pernyataan di sana. Di sini kita mau cari data mengenai mutu suatu sekolah. Oke, mutu suatu sekolah nih. Jadi misalnya nomor 1, saya antusias merekomendasikan sekolah secara positif terhadap calon guru dan kepada calon murid. Kalau kita setuju, kita isikan ke sini, cenderung ke sebelah kanan. Oke, terus kalau tidak setuju kita isikan ke sebelah kiri, dan kalau kita di tengah
Netral berarti kita ngisi yang 3. Ya. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis kuesioner, yang pertama kejelasan, yang berarti bahwa pertanyaan kuesioner harus jelas dan tidak membingungkan. Yang kedua leading questions, yaitu satu pertanyaan yang memaksa untuk memilih jawaban tertentu. Contoh pilihan jawabannya ada hebat, sempurna, agung, baik, biasa, tidak baik, misalnya. Next, kita mengenal yang namanya prestige bias. Ini adalah kecenderungan untuk responden untuk menjawab dengan cara yang membuat mereka merasa lebih baik. Oke. Terus juga kita harus memperhatikan kalau kita bikin pertanyaan yang punya arti positif dan arti negatif dan berurutan, itu kita harus hati-hati karena bisa menyebabkan perbedaan arti, perbedaan persepsi juga bisa. Contohnya misalnya gini. Pertanyaan pertama, apakah kamu menyetujui rencana gubernur untuk menentang pengembangan pantai Bulbul? Lalu disambung dengan pertanyaan selanjutnya, apakah kamu menyetujui rencana gubernur untuk mendukung pengembangan pantai Bulbul? Jadi di atas menyetujui gubernur untuk menentang, sementara di bawah menyetujui gubernur untuk mendukung. Nah, ini bisa menyebabkan persepsi yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi sebaiknya menghindari bentuk yang seperti ini. Oke? Kemudian yang kelima, pertanyaan yang memalukan, pertanyaan yang berhadapan dengan pribadi atau berbagai hal pribadi itu harus dihindarkan. Kita nggak boleh mengekspos hal-hal yang ranahnya pribadi. Dan jika Anda membuat responden merasa gelisah, Anda akan kehilangan kepercayaan mereka. Dan kemungkinan ya itu tadi, mereka nggak mau menjawab. Next, pertanyaan hipotesis, pertanyaan yang didasarkan atas dugaan atau hayalan, tidak ada dasarnya. Seperti jika Anda adalah gubernur, apa yang Anda akan lakukan untuk mengurangi kejahatan gitu. Berandai-andai jadinya gitu ya. Oke, next. Ada beberapa tips ketika melakukan survei. Yang pertama, buatlah kuesioner dengan tampilan seprofesional mungkin. Kemudian yang kedua, berikan souvenir untuk responden yang telah berpartisipasi. Lanjutkan komunikasi setelah kuesioner diberikan. Bisa melalui memo, telepon, email, voicemail, surat kabar, dan sebagainya. Tujuannya untuk menstimulasi partisipasi. Yang terakhir, komunikasikan feedback atas temuan survei melalui pertemuan-pertemuan, artikel, video, dan sebagainya. Nah, ini sering kita nggak jumpai ya. Kita udah disuruh ngisi survei, tapi kemudian kita nggak tahu itu apa kesimpulannya gitu, apa hasilnya, kita nggak tahu. Nah, ada baiknya ini dikomunikasikan terhadap responden yang kita tadi sudah survei gitu ya. Next, sekarang kalau membuat kuesioner sebenarnya udah lebih gampang, kita bisa gunakan Google Form. Oke, ini ada beberapa web yang link yang saya tinggalkan, nanti boleh kalian coba pakai, coba explore gitu kan ya. Dan ada beberapa aplikasi survei yang lainnya, ada surveymonkey.com, Typeform, Zoho Survey, Survey Gizmo, Survey Planet, iPol, Nusa Research, dan lain-lain. Atau mungkin kalau misalnya kalian berpikir, ini aplikasinya tidak bisa mengakomodir setiap kebutuhan survei saya, boleh aja kita bikin sendiri aplikasinya. Gitu kan ya? Oke. Itu dia pembahasan mengenai beberapa metode survei, metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Ini beberapa referensi yang bisa kalian baca lebih lanjut. Dan sepertinya itu aja sih pembahasan untuk hari ini. Semoga boleh bermanfaat bagi kita semua. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.